Tripod ini bukan baling-baling bambu ya. Kata teman saya letoy. Gimana bisa kerja kalau letoy gini? Ya dinyalakan lah. Nah, sampai indikatornya nyala nih. Nah, dia akan bergerak. Karena HP-nya nggak support, sehingga penggunaan gimbal ini belum maksimal ya. Oke, alhamdulillah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih suasana Lebaran, Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Alhamdulillah, suasana sangat cerah ya hari ini. Semoga juga rezeki kita secerah hari ini. Hot. Ya. Hari ini kita mau nyoba. Ya, ini saya ceritakan kapan hari saya pernah beli gimbal ya. Gimbal buat syuting. Jadi beli gimbal 2 kali gagal. Yang pertama daya tahannya cuma 5 menit, mungkin nggak support sama HP-nya atau apa, nggak tahu. Yang kedua beli yang lebih mahal, ternyata HP-nya juga nggak support. Aduh, ya memang kurang teliti ya, kurang teliti. Tapi masih bisa digunakan gitu loh untuk manual ya, manual. Karena untuk otomatisnya nggak bisa dipakai, karena harus minta yang iPhone atau seri S gitu ya. Ya, nunggu monet dulu. Kalau monetnya udah 20 juta per video oke lah ya, amin ya. Jadi gini, ini gimbalnya nih, kecil, ringkes ya. Ini G-Osmo 4 ya. Ini G-Osmo 4. Ini ada partnya, ini namanya tripodnya, mini tripod. Ini bukan baling-baling bambu ya, bukan mau bikin apa itu drone. Ini mini tripod. Kemudian ini gimbalnya, jadi kecil ya. Ini made in mana nih? Tidak tahu. Kalau tulisannya sih kayak tulisan Cina itu. Nah, tidak tahu nih made in mana nih? Made in Cina ternyata ya. Ini Osmo G. Ya, ini caranya dibuka ini ya. Buka, ini kan harusnya tidur gini, kalau udah selesai tidur. Nah, ini buka. Ini juga dari magnet ini. Nah, ini magnet. Jadi untuk nempelnya pakai magnet. Di sini ada petunjuk arahnya nih. Ada kuncinya. Jadi harus searah dengan ini biar kuat. Ini juga ada pas lubangnya, jadi pas ditempelin gini kuat banget. Kuat banget ya, kayaknya kuat lah untuk nahan HP, masih oke banget. Oke ya. Kemudian ini ada ini lubang casnya, ini ada lubang USB ya. Kemudian ini ada tali pengikat, kemudian ada tali lubang tripodnya. Kalau pengen nanti syutingnya berdiri, nanti tinggal pasang tripod. Nah, ini ya. Oke, tinggal taruh aja, udah bisa berdiri. Nah, ini. Oke. Kemudian ini ada tombol ya. Tombol ini belum saya kuasai semua ternyata, kan emang nggak support ya, nggak support dengan HP. Jadi ini nggak berfungsi. Saya juga belum baca ininya, manualnya. Ini juga T sama W, nggak tahu ini turun sama apa ini, nggak tahu lah.
Punya barang nggak tahu nih, belum belajar. Bener, tombol kamera. Jadi kalau mau apa namanya, mau foto langsung, ini kalau udah ada aplikasi ya di HP, ada aplikasi, tinggal download, nanti tinggal pencet udah bisa langsung foto ya, nggak usah pegang manualnya, tinggal usah pegang HP-nya, tapi tinggal pencet ini ya, langsung dia udah foto atau video gitu ya. Ini untuk power ya, powernya di sini, pencet lama dia akan nyala ya. Nah, ini harus dipasang dulu HP-nya. Ini juga ada petunjuknya di sini juga. Nah ini ya, phone cam direction. Nggak tahu, teleponnya punya direksi kayaknya artinya. Kalau punya anak buah ini nggak bisa nih. Oke, ini tinggal tarik ya. Nah tarik, harusnya sih putus lurus gini, jadi harus di ini. Nah baru kita pasang ya. Oke, sampai pas ya. Nah posisinya gini, kata teman saya letoy, gimana bisa kerja kalau letoy gini? Ya dinyalakan lah. Nah sampai indikatornya nyala nih. Nah dia akan bergerak, dia akan langsung modelnya model potret ya. Tinggal pencet 2 kali dia ada landscape. Oke. Oh kebalik kameranya guys, artinya kameranya di sini ya. Jadi dia natap nih, dia nggak bisa ngelihat, buta atau blind ya, blank. Kita rubah, keliru ternyata. Oke. Oke. Timbang udah sesuai ya. Jadi udah sesuai, kita buka kameranya ya. Udah buka kamera, tinggal syuting aja, tinggal pencet ya, pencet lagi ambil video ya. Nggak jelas ya karena menghadap ke jadi gini ya. Nah udah gini, ini udah dia stabil ya. Ini manual ya, karena nggak pakai aplikasi ya, kita nggak pakai aplikasi. Dia kita mau gerak gimana juga dia akan stabil ya. Nah, oke. Nah, dia kamera akan selalu di sini. Itu. Jadi akan memudahkan. Ini juga daya tahannya kita kemarin udah cek ya, kita coba lebih dari 1 jam lebih nih. Udah lama lah, cukup lah. Cukup. Nah ini gini, jadi kalau mau naik tarik ke bawah ya. Ya jadi kalau mau, nah ini joysticknya ya, joystick ya. Kalau mau dia turun, pencet ke atas. Nah ini ke kiri, kita ke kanan dia akan ke kiri gitu ya. Ya ini dia akan muter. Kita ke kiri ya, dia akan ke kanan. Nah, oke. Ini bisa muter ya, lumayan lah 180 derajat gitu ya. Oke. Jadi kalau kita mencetnya bener, dia bergeraknya halus ya. Nah, kita pencet ke atas, dia akan naik ya. Kita pencet ke bawah, dia akan turun. Nah nanti kita ambil stabilnya aja ya, sampai tegak ya. Tegaknya gimana kan gitu ya. Nah ya tinggal kita mau nyetingnya bagaimana gitu aja. Nah ini tinggal misalnya gini, cuma dia beda dengan yang lain mungkin ya, dia nyamping kan, dia nggak bisa gini. Nah, harusnya kan bisa gini ya. Ini cuma nggak ada manualnya, dia nggak ada manualnya, nggak ada otomatisnya, jadi nggak bisa, dia harus miring-miring gini. Tapi lumayan, udah bisa dicoba ya, bisa dicoba. Dan hasilnya cukup stabil. Ya kita coba ya,
syuting salah satu kru yang sedang nyemprot ya. Ini udah on ya. Nah, cuma ini kalau ada mode ini bisa zoom, cuma karena nggak bisa zoom ya karena dia manual, jadi nggak bisa zoom. Ini kalau nggak biasa, kita akan lelah tangannya. Jadi kita harus membiasakan diri dengan beban sekitar 300 gram ya, atau 3 on ya, lebih. Jadi lumayan. Di samping itu juga kita harus membuat keseimbangan gitu ya. Terus mengatur, kita harus ngatur terus ya. Jadi lumayan ini. Sebenarnya lebih praktis menggunakan tangan ya kalau udah biasa. Cuma ya itu, tangan juga kadang capek juga. Ini kita lagi melakukan penyemprotan menggunakan pupuk kalsibor ya, kalsibor, kalium, boron. Kemarin kita udah melakukan penyemprotan insektisida, cuma itu kita harus rutin lagi, ini nambah lagi. Yang kemarin belum habis hamanya karena masih ada di sela-sela daun, jadi cuma ini untuk pupuk aja, bukan obat. Jadi karena HP-nya nggak support, sehingga penggunaan gimbal ini belum maksimal ya. Harus beli dulu Oppo Reno 6 Pro bisa. Oppo Reno 6 Pro bisa, cuma ini bukan Pro, ini Oppo Reno Oppo Reno 6 ya. Kemudian Samsung yang seri S ini bisa support sekali dia, sama iPhone ya, iPhone. Nah, saya baca petunjuk itu setelah beli, udah deal ya. Kita beli di salah satu toko online ya, toko online. Nah, kita beli online, kemudian baru baca ternyata. Jadi karena sudah terlanjur, ya sudah, tinggal nabung aja nanti beli HP yang support. Jadi sebenarnya kita tinggal menyesuaikan diri dengan alat yang baru yang ada kita pakai. Kita harus menyesuaikan diri
sesuai dengan kebutuhan tentunya ya. Kita nggak bisa asal-asalan. Nanti kalau mau beli gimbal kita jangan tiru saya, harus dicari dulu HP yang sesuai dengan gimbal yang sesuai dengan HP kita. Jangan beli asal wah laris ya. Kita beli murah, kita beli nggak bisa gitu ternyata. Untuk alat-alat yang mensupport kinerja kita, ya memang kita harus membeli sesuai dengan kebutuhan. Apa yang kita butuhkan, apa yang sesuai dengan alat yang sudah ada, yaitu yang kita beli. Kecuali memang kita mau beli alat yang sesuai dengan yang baru atau beli keduanya. Karena ini saling mendukung antara HP dengan gimbal. Jadi kalau nggak cocok ya fungsinya hanya fungsi manual ya, tidak ada fungsi ini otomatiknya ya, jadi hanya fungsi manual. Bisa lah untuk pegang gini, cuma bisa untuk keren-kerenan juga bisa. Jadi ketika kita syuting ya orang-orang akan melihat kita. Kenapa? Kita megang alat yang jarang sekali orang pakai atau jarang sekali orang lihat gitu ya. Ini juga merupakan salah satu yang cukup baru, walaupun nggak terlalu baru ya, udah agak lama. Cuma masih jarang sekali orang menggunakan ini gitu ya. Yang paling alami ya pakai gimbal dari kayu, dari bambu gitu ya. Oke gitu. Jadi sama kita untuk membuat video yang bagus nanti juga harus menggunakan alat yang support, nyaman, kemudian tempat kerja, tempat editing yang nyaman, tim yang nyaman ya. Kalau punya tim, karena saya tidak punya tim, hanya sendiri, mungkin dikatakan vlogger atau apa namanya YouTuber, terserah ya. Kita hanya meliput apa yang sesuai dengan hati, kemudian cocok, dan saya pikir itu bermanfaat buat orang lain. Apa salahnya gitu ya. Yang lain-lain bonus, karena sifatnya ini adalah untuk dokumentasi pribadi ya, belum mengarah kepada sebuah usaha besar ya. Ini hanya sifatnya usaha. Dan lebih penting sebenarnya daripada sebuah gimbal adalah laptop ya, laptop, karena laptop lebih penting untuk menunjang kinerja kita dalam mengedit atau memberikan balasan ketika kita sudah posting gitu ya. Itu lebih penting daripada gimbal sebenarnya, karena itu menunjang kinerja ya. Atau mungkin HP yang lebih support lagi ya, kameranya lebih besar, kemudian memorinya juga lebih besar. Saya pikir itu yang lebih penting daripada sebuah alat yang sebenarnya belum begitu penting itu ya, hanya untuk menunjang rasa percaya diri. Tapi itu penting sekali, itu juga penting sebenarnya, karena mungkin dengan menggunakan ini gimbal kita lebih percaya untuk mengambil gambar gitu ya, daripada hanya dengan menggunakan tangan ya. Walaupun itu sebenarnya udah umum. Ini bisa menjadi sebuah rasa malu yang besar ketika kita tidak bisa menggunakan alat ini, ataupun ada trouble dan kita tidak mampu menghadapinya ya. Tapi ya memang betul, kita harus mempelajari dulu apa yang harus kita lakukan. Berani kita nggak untuk show di depan umum menggunakan alat baru, alat yang masih jarang digunakan orang lain, bisa menjadi alat bantu meningkatkan confidence, atau bahkan kita terjerumus dalam sebuah ketidakpercayaan diri gitu. Oke, itu dulu alat-alat yang kita gunakan yang untuk membuat sebuah video yang memang untuk meningkatkan kualitas. Kita harus juga menggunakan alat-alat yang kualitasnya cukup bagus gitu ya, karena bagaimanapun juga kualitas itu ditentukan oleh kualitas. Kualitas itu ditentukan oleh kualitas ya, kualitas video, kualitas kita mengambil gambar,
Jangan sampai gambar yang kita tampilkan goyang-goyang, getar-getar, bikin kita yang lihat pusing. Kalau bisa halus, pelan. Jadi kalau ngambil gambar cepet banget gitu ya. Ini mana fokusnya, mana angle yang tepat, mana yang kita ambil sebagai sebuah titik kesimpulan gambar itu intinya apa nggak ngerti itu ya. Pokoknya syuting. Nah, kadang kita sering dikirim gambar sama teman-teman penjual bibit dalam pengambilan foto, dia pingin seolah-olah dalam sekian detik itu dia sudah nangkep semuanya itu loh. Jadi kita memang harus belajar tentang sinematik gitu ya. Bagaimana cara membuat video sinematik. Karena dengan video sinematik itu juga akan mendapatkan gambar atau tampilan yang halus, yang fokus. Dia hanya mengambil beberapa detik dalam satu titik gitu ya. Kemudian pindah lagi ke klip berikutnya, pindah lagi. Tapi fokus jelas dia ya. Rangkaian-rangkaian seperti itu yang harus kita pelajari semua agar ya kita belajar terus bagaimana membuat video yang menarik. Nah, kita mau bikin video sinematik atau sebuah video reguler ya. Reguler itu kita terusan ya, terusan. Beda. Cara pengambilan gambarnya beda. Cara mengambil angle-nya juga beda gitu. Ya kita harus belajar bersama terus, saling mengkritik, saling memberikan masukan. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.